Menurut saya malah di perkebunan ini cocok kita melatih mental disiplin, mental kepemimpinan, mental bersosialisasi, mental ya kita bagaimana mengatur anggota. Dan beberapa sih di semua tempat itu ya adanya kendala itu wajib. Iya. Tapi saya lebih suka tantangan. Karena semakin banyak tantangan kita terima, semakin bisa kita dan semakin bisa berguna di masa depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Suhendar di channel YouTube pribadi saya. Di Ngobat season 4 kali ini saya kedatangan narasumber yang pastinya mempunyai banyak pengalaman, terutama di bidang perkebunan. Dia ini alumni dari STPP Medan atau yang sekarang namanya adalah Polbangtan Medan. Dan kalau teman-teman tahu, beliau ini merupakan salah satu junior saya ya pada saat di masa perkuliahan, dan di sini kita bakal sharing-sharing terkait dunia perkebunan tentunya yang bakal banyak disampaikan sama narasumber kita. Ini langsung saja kita sambut dia, Novansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Novansyah? Alhamdulillah baik bang. Abang gimana bang? Alhamdulillah baik juga. Jadi kita nggak usah ini ya, nggak usah kaku kali, ya lepas aja lah, nggak usah kaku kali. Karena kan kita udah sering ngobrol juga kan di kampus. Mungkin ini perdana juga ya, perdana lewat Zoom ya. Dari sekian lama Iya bang. kita rencanakan hampir 3 kali lebih ya, 3 kali ini baru kesampaian, dan ini tanpa perencanaan langsung. Oh, Masya Allah. Oke, Novansyah. Jadi, Iya bang. selamat datang di acara Ngobat ya, ngobrol bareng Diksu. Nah, dan sebelumnya terima kasih sudah mau join atau sudah mau hadir di channel YouTube Abang. Dan tentunya di sini Abang bakal banyak bertanya, bakal tanya-tanya terkait pengalamannya di dunia perkebunan yang pastinya bakal dibutuhkan oleh teman-teman yang menonton video ini. Maaf, kesel. Langsung aja diceritakan ya. Sebelumnya perkenalan dulu nih buat Novansyah. Siapa tahu ada yang belum kenal, jadi lewat Zoom ini jauh lebih kenal sama Novansyah. Dan kira-kira dari mana aja gitu, baik PT-nya, kemudian alumni dari mana. Monggo persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke bang, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada abang senior kita, Bang Dede Suhendar, yang telah memberikan kesempatannya. Oke lah, nama saya Novansyah, saya dari Jambi, alumni Polbangtan Medan. Ya, juniornya Bang Dede, 1 tahun di bawah Bang Dede. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di PT Lonsum Indonesia, yang mana sekarang saya menjabat sebagai asisten plasma. Asisten plasma. Lokasi di mana, Pak? Ya. Kalau untuk lokasi kita, Bang, sekarang saya dipindahkan di Lubuk Linggau, Bang, Sumsel. Oh, di Sumatera Selatan. Iya, Bang. Sebelumnya di daerah mana? Kalau sebelumnya pun tetap di daerah Sumsel, Bang. Cuman kemarin kita beda kabupaten. Kemarin itu di Lahat, sekarang pindah di Lubuk Linggaunya. Lebih dekat sih dari Jambi, alhamdulillah. Ya. Oh, berarti cuman beda kabupaten aja ya pindahnya ya? Oh iya, Bang. Ya. Kalau kerja di PT Lonsumnya sendiri udah berapa lama? Kalau untuk diterima kemarin kita di bulan November, Bang. Terimanya. Nanti trainnya 3 bulan, jadi di bulan Januari saya udah pindah di Sumsel, OJT 3 bulan,
Dan alhamdulillah langsung pengangkatan kita di tanggal 10 April, Bang. 10 Jadi April langsung penempatan. 2020. 2020. Iya, Bang. Iya, Bang. Nggak ada kendala. Baru-baru ini lah, Bang. Nggak ada kendala terkait pengangkatan itu karena kan waktu itu kan lagi maraknya COVID-19 kan. Oh iya, kalau untuk kita pengangkatan sendiri sih alhamdulillah lancar, Bang, karena kemarin kan masih belum hits COVID itu kan, Bang. Iya. Ya, kemarin memang sempat dikarantina selama 2 minggu dikarenakan ada perjalanan dinas kita ke kampung, Bang. Iya. Di aturan perusahaan diharuskan tadi karantina kita. Iya. Jadi Novan tadi singkat ya terkait perkenalannya si Novansyah. Jadi udah tahu ya Novansyah ini alumni dari STPT Medan atau yang sekarang namanya Polbangtan Medan. Kemudian dia sudah bekerja di PT Lonsum, tepatnya di Sumatera Selatan, di mana? Lubuk Linggau, Bang. Lubuk Linggau. Nah, Novansyah sendiri kira-kira kalau misalnya ditanya pengalamannya terkait di dunia perkebunan, bisa nggak diceritakan dan berbagi kira-kira sama teman-teman ini gimana pengalaman awalnya di dunia perkebunan? Oh, boleh, Bang. Mungkin langsung saja, Bang, ya. Ya, alhamdulillah saya di perkebunan ini banyak kali pengalaman-pengalaman yang ya seru lah sih saya bilang. Karena kenapa? Menurut saya malah di perkebunan ini cocok kita melatih mental disiplin, mental kepemimpinan, mental bersosialisasi, mental ya gitu bagaimana mengatur anggota. Dan beberapa sih di semua tempat itu ya adanya kendala itu wajib. Tapi saya lebih suka tantangan. Karena semakin banyak tantangan kita terima, semakin bisa kita dan semakin bisa berguna di masa depan lagi. Contohnya, kalau untuk kita sendiri bahwasanya orang-orang Lomsum ini, Bang, di Sumsel ini zona tempur istilahnya tuh, Bang. Zona tempur. Iya, karena tadi bahwasanya ya karakteristik anggota atau karyawan kita, Sumsel ini agak-agak susah diatur dan bagaimana ya, orangnya agak keras, tapi ya ada beberapa trik sih. Pengalaman kita sih ya tadi, kita pernah diklaim, kita pernah di portal, itu hal-hal yang lumrah. Buah kita kemalingan, itu udah biasa, Bang. Jadi makanya, kalau ada istilah bagi orang Lonsum, kalau sukses di Sumsel, sukses di kebun manapun, ya Kalimantan, apalagi Sumatera, itu bisa kita. Makanya di sini untuk di awal-awal itu untuk pembelajaran bagus sekali menurut saya. Dan alhamdulillah selagi saya masih muda, masih fresh dari kondisi fisik, mental, dan pikiran, ya nggak apa-apa, jadi tempatkan susah dulu. Nanti diharapkan ke depannya gitu. Jadi nggak susah lagi, Bang. Untuk pengalaman sendiri sih, sekarang karena saya berada di Plasma, lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Yang mana Plasma ini kebunnya itu punya masyarakat, namun kita miliki kerjasama, Bang, dengan perusahaan. Dan harapannya buah dari TBS dari masyarakat itu kita beli, jangan sampai buahnya itu pindah keluar. Nah, di dalam pekerjaan ini banyak seluk-beluknya, Bang. Apalagi ya kadang harga dari PT kita sendiri ini kadang murah, kadang mahal. Ya, jadi ya ibarat kita minta buah lah sih sama petani. Kalau untuk ininya sendiri, luas lahan yang dipimpin sama Sinovan sendiri, luasnya berapa? Kalau untuk luas lahan kurang lebih 1.100 hektar, Bang. 1.100. Oh, iya. Luas ya. Luas, Bang. Karena kita tadi beda sama Plasma inti tadi, kita diberi agak luas sedikit. Oke. Untuk Novan sendiri tadi udah menceritakan pengalamannya terkait di dunia perkebunan dalam pekerjaannya ya, menjalani pekerjaannya. Nah, sekarang kalau misalnya sebelumnya nih, kita flashback sebelum masuk di kebun, kira-kira
proses masuknya itu gimana? Kan biasanya kan ada seleksi untuk masuk Ya, PT Lonsum atau PT-PT perkebunan yang lainnya. Nah, memang. kira-kira proses seleksinya sendiri untuk di Lonsum itu gimana? Kalau pas tahun ajaran saya, Bang, itu kemarin kan kita pihak Lonsum datang ke kampus itu, Bang. Iya. Ke kampus Polbangsa Medan, kita tes bersama, ya untuk tesnya biasa, tes tertulis, psikotes, ada sudah lulus psikotes, tes wawancara sama orang HRD, baru kita interview dengan orang usernya. Kemarin kita untuk wawancara HRD-nya kita lakukan juga di kampus, dan alhamdulillah lolos. Kemarin itu satu angkatan kita yang lolos interview itu ada 8 orang, Bang. 8. Hmm. 8 orang. 6 orang cowok, 2 orang cewek. Oh, berarti nggak Dan yang split ya? lulus, oh iya Bang, enggak. Dan kemarin pun kita lulus itu Bang, yang lulusnya cuma diterima 4 orang Bang. 6 orang. 4 orang Bang. 4 orang itu setelah seleksi semua, maksudnya seleksi tertulis, kemudian wawancara, terus wawancara user, Ya, terseleksi final. yang kira jadi 4 atau setelah manajemen training? Setelah dari user Bang, Oh, dari 4 user. orang. Ya. Dan kan ini training lagi nih. Udah training alhamdulillah 4-4-nya lulus Bang. Udah orang di inti, 3 orang di inti, 1 orang di plasma, itu saya Bang. Dan saya syukur juga Bang, di Lonsum ini ada senior kita Bang, temannya Bang, Kak Cindy. Oh iya, Kak Cindy. Dia di mana? Ya, dia sekarang kebunnya di Lubuk Linggau juga Bang, satu daerah, cuman beda kabupaten juga dia Bang. Oh, bagian asisten juga? Asisten lapangan juga dia Bang. Sekarang kakak itu megang pembibitan dia Bang. Oh, punya pembibitan. Ya, karena kan untuk PT kita sendiri mau replanting banyak besar-besaran. Iya, ya, benar. Untuk ininya, Novan, tadi kan udah apa namanya, proses seleksinya itu ada tertulis ya, tertulis, Iya Bang. tertulis, kemudian wawancara sama user, dan akhirnya terseleksi MT, kemudian seleksi lagi, dan alhamdulillah lulus semuanya ya 4 orang. Nah, Ya, kira-kira dari apa namanya seleksi itu apa yang harus dipersiapkan gitu bagi peserta yang mau mungkin nunggu-nunggu nih PT Lonsum ini buka pendaftaran atau rekrutmen lagi gitu. Oh, yang pertama kita persiapan di lulus psikotes dulu kita Bang ya. Untuk psikotes sih menurut saya soalnya itu hampir sama tes-tes soal PT-PT yang lain, dan karena saya telah mengikuti beberapa tes psikotes, saya lihat soal-soalnya hampir sama ya. Kita sering-sering berlatih lah ya. Untuk masalah soalnya kita bisa searching di internet, di Google, ataupun buku-buku tentang bagaimana agar lolos di psikotes. Dan kemarin pun kita banyak juga tes-tes psikotesnya, salah satunya deret aritmatika, tes koran, hitung-hitungan, konversi, dan situ pun kita harus lebih sering berlatih lah, melatih bagaimana kamu soal tersebut, karena terkejar waktu juga gitu kemarin Bang. Lalu itu lanjut kita alhamdulillah lulus. Setelah tes psikotes lulus, kita lakukan tes interview sama orang HRD-nya. Ya kalau interview sih saya bilang sih kita siap mental dulu Bang. Karena ya saya bilang tadi, kalau kita bisa namun mentalnya kurang, grogi, jadi orang HRD berat, ya kurang percaya sih sama kita sendiri. Dan jadi lebih sering lah berlatih ya di depan cermin sama teman, ngomong-ngomong lain. Dan tadi betul kata Bang, santai namun bagus, fokus, yang pasti relax aja sih, gak usah terlalu kaku gitu sih. Baru nanti kita pas udah lulus di wawancara sama HRD-nya, baru wawancara final usernya langsung. Di sini nanti kita akan dites Bang. Ya kita disuruh ngerjakan soalnya. Kemarin saya dapat soal sama orang usernya itu untuk bagaimana mengkonversi
pupuk bang, kebutuhan pupuk. Terus kita ada juga persentase disuruhnya, yaitu mungkin saya lebih rinci lagi itu dari pertanyaan pertama itu tentang latar belakang kita sendiri. Ya biasa kelemahan kelebihan kita. Dan lanjutnya kemarin tuh pun lucu, orang HR ini bisa dia kayak nakut-nakuti gitu bang. Bentak-bentak kita. Barat gimana sih mental kita sih? Ya, ya. Dan alhamdulillah kemarin pun untuk tes wawancara sama user itu memerlukan waktu ya kurang lebih hampir 30 menitan lebih bang. 30 menit. Ya. Orangnya gitu. Untuk wawancara yang pertama sama HRD, kan? Iya. Nah, biasanya kalau sama HRD kan paling yang ditanya ya seputar kelebihan, kelemahan, kemudian potensi diri lah ya, kan, menggali potensi diri. Ya. Kira-kira ada nggak sih dalam menjawab semua pertanyaan itu tipsnya gitu supaya selain ini ya, selain nggak grogi ya, maksudnya ada nggak kalimat yang kita harus ucapkan atau yang mungkin yang membuat Novan ini akhirnya lolos gitu ke wawancara sampai ke user itu, kira-kira gimana tipsnya gitu? Kalau untuk di HRD kemarin memang kita bang tadi potensi diri kita pertama ya harus kita mengerti potensi kita bagaimana. Dan kita nggak perlu ngarang-ngarang bang ya, seperti kita harus contoh. Gini ya kan kita dikerjakan di PT ibarat di perkebunan. Kita harus memaksakan di kelebihan itu di perkebunan, nggak perlu kayak gitu bang. Pasti kelebihan kita ini menunjang bakat untuk pekerjaan kedepannya nanti. Contoh yang kemarin yang lebih saya suka itu, udah mungkin orang HR lebih tanggap sama saya karena satu kemarin bang, saya menyukai dunia pertanian karena ibarat itu seperti hobi lah. Ya itu kemarin. Satu lagi mungkin dan satu untuk jika ini agak rawan bang, jika ditanya kelemahan kita, kan biasanya kan kita bingung nih, apa sih kelemahan kita sendiri? Kemarin pun ya, alhamdulillah saya beberapa dapat tugas sebelumnya dari BPI, dari teman-teman yang udah pernah lulus juga, dari senior juga, bahwasanya. Dan kemarin pun saya mencoba jawab, saya banyak memiliki kelemahan. Salah satunya saya sering lupa. Namun pas kita menyampaikan kelemahan kita harus ada solusi untuk menutupi kelemahan tersebut. Contoh, kalau kita sering lupa, kita sering membawa buku catatan ataupun kita sering buat notes. Sehingga kalau kita lupa, kita bisa dilihat lagi sehingga tadi kelemahan itu tertutupi. Contoh lagi, kita kurang pengalaman. Jadi dengan situ kita lebih banyak pengalaman lagi. Ya, pasti untuk masalah kelemahan ini harus ada penutupnya bang, jangan sampai terlalu terbuka lebar. Kalau untuk kelebihan kita tonjolkan semuanya apa. Ya apalagi saya yakin sih, ya para teman-teman abang, junior kita bang, itu lebih banyak lagi bakat-bakatnya itu. Sebutkan aja itu nggak apa-apa itu bang. Walaupun nilai plus. Meskipun bukan di dunia perkebunan. Iya nggak apa-apa bang. Iya nggak apa ya. Itu nilai plus. Kalau misalnya yang disampaikan adalah pengalaman organisasi, itu kira-kira ada nilai plusnya nggak? Lebih lagi bang. Lebih ya. Karena kenapa ya? Ya karena tadi dalam perusahaan teamwork itu tadi penting kali bang, apalagi kita sering berorganisasi. Ya alhamdulillah pun saya pas di Polbangtan pun aktif juga sebagai organisasi kita BPM bang. Iya. Dan aktif juga di UMKM tenis meja. Jadi ya untuk bersosialisasi sih nilai plus juga. Dan saya harapkan kepada ya yang mendengar ataupun yang melihat saya ini, untuk masalah kita berinteraksi itu harus lebih lah kita bang. Organisasi itu penting untuk saya sih. Ya, penting ya. Dan satu lagi kan masalah organisasi kan, jadi kita nggak terlalu kaku kalau berbicara di depan orang banyak. Itu menurut saya yang penting kali bang. Iya benar. Berarti organisasi, pengalaman organisasi itu salah satu nilai jual buat kita ya kan. Karena kan bagi teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman bekerja, apalagi masih fresh ya kan. Iya bang. Itu yang disampaikan ya kan, pengalaman organisasi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang atau junior-junior yang lagi cari-cari pekerjaan setelah tamat ini harus
dibanyak-banyakin pengalaman organisasi mumpung masih di Wah, ya. kuliah ya kan, masih di kampus gitu. Oke. Kalau untuk job desk-nya sendiri sih ya, untuk pertama kita memiliki target Bang. Target kita itu agar tadi petani yang kita bina itu memiliki produktivitas atau bertani budidaya sawit yang baik. Itu wajib sehingga meningkatkan hasil produksinya TBS sendiri, tandan buah segar ataupun buah sawitnya sendiri.